Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair kelapa sawit. Kelompok 7 sendiri beranggotakan saya, Diah Liri Pramesti dengan NIM F1C11922, Salim Hidayat dengan NIM F1C11732, dan Erica Aulia dengan NIM F1C11917. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang limbah. Limbah sendiri adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik secara industri maupun domestik. Menurut Agustina dan kawan-kawan, limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran yang terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan lagi bagi masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari limbah cair kelapa sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS merupakan salah satu jenis limbah organik agroindustri berupa air, minyak, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit untuk menghasilkan crude palm oil. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erica Aulia mengenai proses pengolahan limbah cair. Baiklah, terima kasih kepada dia. Saya Erica akan menjelaskan tentang proses pengolahan limbah cair. Proses pengolahan yang disarankan oleh Pusat Penelitian Perkebunan RI SDA dan Dirjen Perkebunan. Yang pertama, kolam pembiakan. Yang kedua, kolam pengamatan. Ketiga, kolam netralisasi, kolam perombakan anaerob primer 1, kolam perombakan anaerob primer 2, kolam pematangan anaerob sekunder 1, kolam pematangan aerob sekunder 2, kolam aerob, kolam sedimentasi, kolam fakultatif, dan bak mengontrol, dan yang terakhir kualitas effluent. Adapun bagannya seperti ini yang akan dijelaskan pada Salim Hidayat. Oke, terima kasih pada teman saya yang sudah menjelaskan beberapa pendahuluan. Baiklah, di sini yaitu pengolahan limbah kelapa sawit dengan metode kolam. Yang dimana pada proses awal yaitu dari sludge dan kemudian limbah akan dialirkan ke fed pit untuk mengambil sisa minyak yang kemungkinan masih ada dalam limbah tersebut. Selanjutnya proses itu limbah yang baru saja keluar dimasukkan ke dalam alat cooling tower dengan beberapa tingkatan, di mana untuk tower ini sendiri digunakan untuk menurunkan suhu limbah yang awalnya dengan suhu 80 derajat Celcius turun menjadi 50 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian limbah yang telah melewati cooling tower akan dimasukkan ke dalam kolam netralisasi dengan luas kurang lebih 15.000 meter kubik. Selanjutnya, limbah cair akan masuk ke dalam kolam anaerobik yang berfungsi untuk tempat pembiakan bakteri. Bakteri ini akan menguraikan limbah-limbah menjadi yang lebih sederhana dengan bakteri yang ditambahkan oleh urea, fosfat, dan limbah cair yang telah ditambahkan sebagai nutrisi untuk bakteri tersebut. Kemudian bakteri akan dapat diketahui hidup apabila tampak buih atau busa-busa pada permukaan media tersebut. Apabila terdapat banyak buih dan busa, berarti bakterinya berkembang biak dengan baik. Kemudian kolam anaerobik sekunder terjadi sirkulasi, di mana untuk limbah yang sudah dimasukkan ke dalam kolam anaerobik sekunder ini di mana untuk kolam ini sendiri bertujuan untuk meratakan penyebaran dari bakteri pengurai dari limbah tersebut agar bakterinya dapat bekerja lebih maksimal. Selanjutnya itu limbah akan dimasukkan
pada kolam anaerobik yang terdapat 4 bagian, di mana pada kolam 1 itu mengarahkan limbah ke kolam 4, kemudian kolam 2 mengarahkan aliran ke kolam 3. Dari kolam tersebut limbah akan dimasukkan ke dalam kolam aerasi yang bervolume kurang lebih 3.290 meter kubik yang berfungsi setelah limbah melalui proses dari kolam anaerobik. Selanjutnya limbah akan masuk ke dalam kolam sedimentasi, di mana pada kolam ini limbah itu terdapat partikel-partikel yang tidak terlarut, maka partikel tersebut akan diendapkan pada kolam ini, di mana kolam ini juga terdapat 4 kolam sedimentasi yang berguna untuk mempermudah pengendapan dari partikel-partikel tersebut. Dan kemudian setelah melalui kolam sedimentasi, limbah akan dilepaskan ke badan sungai jika telah memenuhi kadar maksimal dari BOD yaitu 100 mg per liter dan COD 350 mg per liter. Apabila dari kadar BOD dan COD ini telah memenuhi, berarti limbah yang dilepaskan sudah aman dan tidak akan merusak lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.